Halo, selamat siang semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia dan yang non muslim juga ya. Sahabat-sahabat aku, terus temen satu ukuah, seukuah yang non muslim ya. Berbagi kebaikan itulah inti topik hari ini, dan menerangkan sedikit tentang sedekah ya. Sedekah dalam artian luas. Jadi di sini aku sedang nunggu si Momi Sela, tapi belum datang, dia masih ke belakangan. Beliau itu Kristen Protestan ya, dan selalu apa ya? Kalau ketemu tuh ceria aja, nggak tahu ya, dengan sendirinya dari dulu, dari zaman SD suka heboh gitu, sama-sama heboh. Dari sini aku akan menerangkan tentang apa itu sedekah. Sedekah itu maknanya luas ya. Jadi di sini aku akan menerangkan kebiasaan aku. Semenjak datang ke Bekasi, aku survei. Ternyata di Bekasi itu momi-momi mayoritas menggunakan motor. Tuh, sedangkan aku ini basic motor bisa, tetapi masih belum diberanikan sama Allah. Akhirnya apa? Sepulang umroh seperti begini kata Allah tuh. Apa sih yang kamu takutkan? Bismillah. Intinya percaya dengan qadarullah ya, qada dan qadar. Jadi intinya itu semenjak tertanam dalam hatiku seperti itu, sepulang umroh langsung diluaskan kalau dibilang Maya. Jadi aku langsung bawa motor dan bisa menikmati antar jemput tiap hari dari mulai kelas berapa ya, kelas 3 SD kalau nggak salah, anakku dari kelas 3 SD. Jadi ada kepuasan tersendiri menikmati hari-hari. Kapan lagi kita menikmati kebersamaan? Kalau udah gede-gede makan beda-beda, beda dunia. Jadi intinya menikmati hari-hari bersama putra-putri tercinta, dengan aktivitas antar jemput ya, momi-momi semuanya. Jadi di sini jangan dirasa beban gitu, karena justru itu prioritas kita ya intinya. Di sini juga buat safety, keamanan, keselamatan di jalan, mending sebaik mungkin kalau yang senggang itu dijemput lah ya. Jadi jangan sampai mengandalkan orang lain kecuali kalau kerja. Nah oke lah ya, aku akan menerangkan tentang sedekah. Jadi jenis sedekah itu bukan hanya uang, barang, tetapi ada sedekah tenaga. Nah di sini kemarin heboh tuh. Tadi ku tawarkan si Momi, kenapa kok jalan, biasanya kan bawa motor, kataku. Kata si Momi, enggak katanya, Bu, kan ada yang ibu ada yang umi juga. Kalau yang kelas bawah biasanya manggil aku Ubi, Ubi ibu, masa Ubi sih ibu? Jadi jangan salah sebut ya, ibu. Jadi intinya apa ya? Nah, aku selalu melakukan hal berdasarkan nuraniku. Di sini sebagai ungkapan rasa syukur karena aku dibisahkan motor selama berapa tahun ya? Selama 7-8 tahun inilah ya. Kalau kepleset dikit iya. 2 kali kepleset. Pleset apa nyeblok habis ini. Habis hujan waktu itu. Jadi intinya di sini aku selalu ingin menceriakan dan berbagi kebaikan dengan momi-momi yang tidak bisa naik motor. Jadi aku selalu menawarkan, Umi mau kemana? Kok jalan yuk, dianterin. Misalkan habis belanja Umi, udah tak anterin sampai ke rumahnya. Terus apa ya? Intinya apa yang ku bisa, aku ingin orang lain pun merasakan bisa. Intinya bisa menikmati naik motor gitu. Terus ada juga yang tidak sempat bawa motor terus jalan mungkin ya, terus bertemu sama aku anterin tuh. Jadi intinya kebaikan itu benar-benar harus selalu kita amalkan dalam keseharian. Di sini tuh apa ya, masuknya ke sedekah tenaga itu jangan salah ya. Kalau kita tidak punya uang buat bersedekah, ada tenaga, kalau kitanya sehat, oke lah gitu.
aku anterin, tapi sekemampuan aku ya. Kalau aku waktunya terbatas, aku anterin sampai misalkan Mami aku anterin sampai sini ya gitu. Terus si mominya mau ke pasar gitu, karena dia juga kemarin bawa motor, maksudnya dianterin sampai motornya mau ke pasar gitu. Jadi di sini terbiasa. Jadi kalau yang lingkungan baru, kok katanya ibu ngerepotin sih, susah-susah. Umi kok ngerepotin, kemarin yang udah familiar pada manggil Umi juga sama aku. Jadi ya udah dah, terserah si Bude. Sekarang Bude juga manggilnya Umi ke aku. Udahlah, alhamdulillah aja. Intinya apa ya? Di sini tuh kebiasaan di sini, maka akan tercermin di sana juga. Di daerah Tridas sepertinya aku juga seperti itu. Jadi dengan sendirinya tangan ini dituntun untuk ayo gitu, ayo kita anterin, ayo kita apa ya, jemakan kebaikan, intinya seperti itu. Karena terbiasa budaya, aku tuh terbiasa di sini kalau ada tetangga yang misalkan mau ke depan jalan kaki, yuk selagi bisa aku anterin gitu. Intinya masuknya ke sedekah tenaga, dimana kita di sini dituntun untuk kepedulian sosial kepada tetangga sekitar kita. Di sini tuh kita merasakan empati bahwa aku ini pernah tidak berani bawa motor. Terus ketika melihat momi-momi yang jalan gitu, jalan kaki, kita tawarin gitu. Karena gimana ya, rasanya kayak gimana gitu ya, intinya benar-benar kayak gimana ya, intinya rasa senang, rasa syukur aku. Makanya sampai sekarang alhamdulillah ya, Allah selalu menjaga aku di jalan raya ya, karena gitu, dari kebaikan kita energinya luar biasa gitu. Mau nggak sayang nih bawa keripik puasa ya hari Kamis? Nah itu jajan kayak Umi dong. Umi habis operasi nggak bisa puasa Senin Kamis lagi kayak dulu. Nih kalau mau nih. Oh enggak. Jadi intinya seperti itu. Jadi sedekah itu variatif macamnya. Karena apa? Karena di sini ada tipe orang, tipe bapak yang aku kenal ya waktu itu. Kalau sedekah itu harus ke masjid katanya. Terus sedekah itu harus misalkan tempatnya di situ, padahal apa ya, makna sedekah itu luas ya. Jadi ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ada yang tersirat, ada yang tersurat, ada yang tidak tersirat. Seperti gini, ada nggak tulisan kasih makanan kucing? Tidak kan? Jadi otomatis dengan itu budi baik, akhlak, kebaikan hati, maka akan tercermin dengan sendirinya. Berbagi makanan ke kucing, intinya seperti itu. Jadi ini aku memberikan penjelasan seputar yang aku pahami gitu ya, karena itu yang aku lakukan. Jadi di sini tuh meluruskan pemikiran ada 1-2 orang yang aku kenal gitu. Jadi kalau sedekah itu baku, kayaknya tuh harus uang gitu ya. Padahal variatif ya, senyum juga itu sedekah, tapi jangan senyum sembarangan ya, apalagi senyum ke apa sayang? Ya, aku nggak bawa makanan kucing sih. Oh ya udah, kamu ikut berteduh doang. Jadi biasanya aku ngadain makanan kucing tuh di jok, tapi belakangan ini aku nggak spare lagi. Hari ini nggak bawa makanan juga karena buru-buru ya, jadi aku juga belum, lagi kurang mood ya. Padahal vitamin harus standby karena aku pas histerektomi yang sering ngedrop ngeplay gitu ya. Apalagi kalau bawa motor nih, benar-benar harus hati-hati. Jadi intinya jaga stamina Momi yang pernah mengalami histerektomi ya, periksakan ke dokter kandungan. Kalau nggak salah minimalnya setahun sekali. Nah aku bablas angin nih sampai sekarang tuh 8 tahun. Dan biasanya aku rajin minum itu kunyit jahe, asam Jawa, Jawa tuh, ya adem. Minimalnya kalau ketemu kucing nih, aku tidak bisa memberikan makanan kucing, berarti sedekah ya, sedekah dan kasih sayang. Aku elus dia. Kalau sekarang kayaknya minta berteduh doang, iya dia berteduh di bawah motor. Ya udah, kamu betah di situ,
nggak ada makanan nggak apa-apa, biasanya aku bawa nasi kan. Tuh, aku kasih nasi, apa yang aku makan. Nggak bawa nasi, akunya lagi buru-buru. Jadi intinya memberikan kenyamanan kepada di sekitar kita ya. Tuh Emong juga, hai sayang. Oh ya udah, mau ini enggak, maksudnya nawarin keripik. Tapi ada jenis yang mau ya, ditawarin kerupuk yang ku tawarkan mau, ditawarin apa yang ku tawarkan mau juga. Jadi itu ya intinya. Kesimpulannya, sedekah itu cakupannya luas. Jadi jangan cepet ya. Jadi berdasarkan yang ku alami ya, yang ku pahami itu. Jadi intinya apa ya, senyuman adalah sedekah buat saudara semuanya ya, satu ukhuwah, satu iman. Tapi kalau lagi bad mood mah beda lagi ya, berarti mendingan diam aja kalau lagi bad mood. Jadi intinya apa ya, kalau memberikan senyuman tuh kan variatif. Ada senyuman pemberi ketegaran. Dalam kondisi seperti ini tuh boleh senyum, memberikan kekuatan kepada yang lainnya. Bahwa kita harus tegar, jangan cemburu terus. Ada yang kerjaannya kok mengeluarkan air mata, katanya sedih. Lah hidup ini jangan dibikin sulit, jangan dibikin sedih. La tahjan. Apa kata Nabi Muhammad? La tahjan. Jangan bersedih ya, karena hidup ini harus dinikmati, benar-benar dinikmati. Apapun kondisi kita, apapun yang mereka lakukan, apapun yang terjadi saat ini. Itulah hidup kita, menerima takdir. Sekarang ini takdir kita di masa lalu, di masa kecil, itu sebagai ujian hidup kita, bahwa kita harus bersikap bijak menghadapi keadaan yang ada. Atuh di sini berarti aku dituntun untuk menjadi anak yang dewasa. Bagi apaku selalu bilang, kamu boleh nangis tapi cuma 5 menit, benar. Jadi di sini aku tidak boleh berlama-lama nangis ya, karena nangis itu akan melemahkan tubuh dan badan. Makanya kalau ke sahabat-sahabat pria aku ya, yang teman-teman sekolahan, aku tidak suka kalau kalian cengeng gitu ya. Kalau cengeng domelin sama aku mah. Jadi intinya apa ya, kalian tuh laki-laki harus benar-benar tegar, apalagi di musim krisis kayak begini. Lah kita kan di bawah makmum, lah kalian imam. Nah kalau kaliannya tidak kuat gimana dong? Kayak gitu intinya. Jadi aku tipe orang yang cerewet ke sahabat-sahabat pria, dan mereka selalu bertumpu sama aku tuh kalau udah ngumpul tuh, nanyain kayak gimana gitu. Alhamdulillah sih ya, berarti di sini selalu dipercaya dan selalu apa ya, ngeramein suasana lah ya intinya. Berusaha untuk menciptakan kenyamanan ke lingkungan sekitar. Aku minta berteduh doang katanya sayang. Mau minum nggak? Ada minum. Ntar aku mau ngasih minum dulu nih. Nah, sepertinya itu aja topik vlogan pertama hari ini ya, tentang sedekah yang mananya luas. Tenaga itu luar biasa. Bahkan di situ awal kasih sayang terjadinya antara sesama ya. Dengan kita mau meluangkan waktu berkorban untuk mereka, sedikit waktu berkorban sedikit, maka kasih sayang itu akan terjalin. Itu ya. Jadi program hari ini itu dulu, nanti dilanjutkan ke ngerumpi bersama temanku. Belum diedit sama aku. Sudah ya, itu aja. Assalamualaikum semuanya. Salam sehat, semangat, optimis, lapang dada terhadap semua perjalanan hidup kita ya. Jadi intinya tetap menikmati dan be a great personality. Be a great personality for ourselves and each other, for everyone.